Mata kuliah seminar Bahasa dan Sastra Fitria Marcella, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Ekologi Sastra dalam Puisi Aku Menulis di Toba karya Husni Zarhud. Dalam artikel saya ada dua abstrak. Yang pertama abstrak bahasa Indonesia dan yang kedua abstrak bahasa Inggris. Abstrak bahasa Indonesianya adalah penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ekologi sastra pada kumpulan puisi Aku Menulis di Toba karya Husni Zarhud. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Peneliti mengolah data dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data yang berkaitan dengan ekologi sastra pada kumpulan puisi Aku Hanya Ingin Jadi Penyair Biasa karya Husni Zarhud. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan alam seringkali tidak sekedar menjadi latar sebuah karya sastra, tetapi juga dapat menjadi tema utama dalam sebuah karya sastra. Pemilihan diksi seperti air, pepohonan, sungai, ombak, awan, dan kata-kata lain yang memperlihatkan bahwa alam dimanfaatkan oleh sastrawan untuk menggambarkan latar atau isi yang ada dalam karya sastra mereka. Begitu pula dengan pengarang puisi. Alam menjadi jembatan bagi para pengarang atau penyair puisi, suasana ataupun tema besar yang ada dalam karya sastranya. Kata kunci dari abstrak ini yaitu analisis, ekologi sastra, dan kumpulan puisi. Selanjutnya ada abstrak bahasa Inggris. Ini abstrak bahasa Inggris yang ada di artikel saya yang sudah saya translatekan. Dalam artikel saya yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka sebagai rujukan. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, pada pendahuluan itu ada yang namanya ekologi. Apakah itu ekologi? Nah, ekologi itu gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos. Oikos itu berarti rumah, dan logos itu berarti ilmu atau pelajaran. Secara etimologi, ekologi itu adalah ilmu tentang makhluk hidup dan rumah tangganya. Maka ekologi sastra juga memiliki meneliti sastra dari sisi ekologinya. Nah, alam dan sastra, apa itu kaitannya alam dan sastra? Alam dapat dijadikan bahan inspirasi bagi sastrawan. Alam telah menjadi bagian dari sastra. Dan ekologi itu adalah ilmu bantu. Jadi ekologi dapat dijadikan ilmu bantu dalam pendekatan kritik sastra. Jadi dalam mengkaji karya sastra, kita bisa menggunakan ekologi sastra. Ekologi dan sastra memang dua hal yang berbeda. Sastra itu butuh ekologi, sastra butuh lingkungan, sastra berada dalam ekosistem yang bagus, ekosistem itu perlu spirit. Jadi sudah sejak lama alam itu menjadi bagian representasi dari banyak karya sastra. Alam seringkali tidak sekedar menjadi latar sebuah karya sastra, tetapi juga dapat menjadi tema utama dalam sebuah karya sastra. Jadi begitu pula dengan pengarang puisi. Alam menjadi jembatan bagi para pengarang atau penyair puisi, suasana ataupun tema besar yang ada dalam karya sastra itu. Nah, sekarang para sastrawan memberikan makna atasnya, setelah itu yang mengadakan semacam persinggungan dengan keberadaannya, dan alam telah menjadi bagian dari sastra. Hal ini terbukti dari banyaknya sastrawan, khususnya di kalangan penyair, yang menggunakan diksi, hutan, laut, pohon, satwa, dan lain-lain dalam karya mereka. Seiring dengan perkembangan, sastra telah banyak mengalami perubahan, begitu juga dengan alam. Jadi banyak sastrawan atau penyair puisi yang membuat puisi mereka itu terinspirasi dari alam, yaitu tadi yang namanya ekologi sastra. Dalam sastra itu terdapat ekologi. Selanjutnya tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh alam terhadap sastra, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian dalam artikel saya ini yang pertama
menggunakan deskriptif analisis. Yang kedua, mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Yang ketiga, untuk mengungkapkan informasi kualitatif dengan pendeskripsian. Yang keempat, menggunakan pendekatan hermeneutika. Baiklah. Lalu menentukan puisi mana saja yang memiliki ekologi sastra. Terus yang terakhir, menganalisis puisi yang memiliki ekologi sastra dan disertai dengan pendapat para ahli. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, saya menemukan 3 bait puisi yang mengandung ekologi sastra. Yang pertama itu ada di bait kedua. Bait kedua itu ekologi sastra pada puisi ini terdapat dalam bait kedua yang bunyinya, seperti danau bercinta dengan hujan, aku ingin melihat tanganmu menusuk, bagai lukisan barisan serdadu dalam putaran dadu nasibku. Nah, penyair atau penulis dari puisi ini, Husnizar, mendefinisikan kehidupan itu diibaratkan seperti danau bercinta dengan hujan, di mana danau dan hujan saling melengkapi. Nah, danau selalu butuh hujan, begitu pula sebaliknya, hujan butuh danau. Kehidupan seseorang juga diibaratkan seperti serdadu, karena di dalam serdadu itu terdapat beberapa angka. Nah, mulai dari yang terkecil sampai angka yang terbesar. Kehidupan pun begitu, kadang kita merasakan keindahan dan kenyamanan hidup di angka terkecil atau kita sedang diuji oleh Sang Pencipta. Terkadang juga kita berada di atas atau ibaratkan memiliki nilai dadu terbesar. Apa yang dilakukan selalu beruntung dan berkah. Nah, peran ekologi dalam puisi ini adalah ibarat danau yang bercinta dengan hujan dan tajamnya hujan menusuk. Sepertinya kehidupan ini yang kadang mudah kadang susah. Dadu pun bisa diibaratkan seperti kehidupan, karena terkadang saat kita melempar dadu kita memperoleh angka tertinggi atau bahkan angka terendah. Begitu juga dengan kehidupan kita yang sesungguhnya. Kita tinggal menjalani dan mensyukuri saja. Nah, pernyataan di atas itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kuhler dalam Endaswara 2005, mengisyaratkan agar peneliti ekologi sastra selalu memburu tanda-tanda. Tanda-tanda dalam sastra selalu terkait dengan gagasan sastrawan tentang makna, sastra, budaya, dan lingkungan adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya saya menemukan ekologi sastra itu pada bait kelima. Bait kelima ekologi sastra itu terdapat dalam bait kelima yang bunyinya, aku menulis di toba, seperti suratan batinku ditulis di langit, seperti takdir saudaraku ditulis di tangan, seperti nasib negeriku ditulis di tanganmu. Pada bait ini diceritakan bahwa penyair yaitu Husnizar menulis di toba ibarat takdir seseorang yang sudah diatur dan ditulis di langit oleh Tuhan. Begitu juga dengan nasib dan takdir semua orang sudah ditulis dan ditentukan oleh Tuhan. Bahkan nasib negeri ini, yaitu Indonesia, juga sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan kekuasaan dan ketentuan Tuhan, karena semua itu sudah ditakdirkan dan dituliskan di tangan Tuhan. Tetapi nasib seorang atau negeri tidak bisa diubah jika terus berusaha dengan optimis dan selalu berdoa. Nah, peran ekologi pada puisi ini adalah tentang kekuasaan Tuhan. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Tuhan. Manusia, bumi, negeri juga sudah ditakdirkan dan sudah ditulis di tangan Tuhan. Jika ingin mengubah nasib untuk menjadi lebih baik lagi, maka harus diiringi dengan usaha yang maksimal mungkin dan selalu berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya saya menemukan ekologi sastra ini pada bait ketujuh, yang bunyinya yaitu, jangan tutup rahasia malam dengan bulan, jangan tutup rahasia siang dengan matahari. Nah, rahasia di dalam bait ini bisa diartikan sebagai kesalahan. Jika manusia melakukan kesalahan baik kecil maupun besar, manusia tidak akan bisa menutupinya dari Tuhan. Mungkin manusia bisa menutupinya dari manusia yang lain, tapi tidak dengan Tuhan. Ya.
Nah, bahkan dengan bergantinya siang dan malam sekalipun kesalahan atau dosa yang sudah diperbuat tidak bisa ditutupi. Peran ekologi dalam puisi ini adalah kesalahan manusia tidak akan bisa ditutupi dengan apapun itu di mata Tuhan. Bahkan bulan dan matahari pun tidak menjadi saksi bahwa kesalahan itu tidak bisa ditutupi. Pergantian siang dan malam yang namanya kesalahan tetap harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang berbuat kesalahan. Pernyataan di atas itu juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Schuller dalam Endah Suara 2005 mengisyaratkan agar peneliti ekologi sastra selalu memburu tanda-tanda. Nah, dalam puisi ini saya menemukan ekologi sastra itu ada pada bait kedua, bait kelima, dan bait ketujuh. Jadi saya menemukan ekologi sastra ada di 3 bait puisi tersebut. Dan kita lanjut ke kesimpulan ya. Kita lanjut ke kesimpulan. Nah, pada kesimpulan yang pertama, ekologi sastra merupakan kajian berbasis lingkungan yang dikaitkan dengan sastra, dan lingkungan berperan penting dalam sastra. Jadi lingkungan itu sangat berperan penting dalam sebuah karya sastra seseorang, dengan dia menginterpretasikan, mengibaratkan, mengisyaratkan apa itu bait per bait mereka dengan alam di sekitarnya, dengan ekologi, dengan ekologi sastra bisa dikaji. Dan yang kedua, terbukti dari kajian pembahasan bahwa adanya pola pikir penulis dalam mengaitkan lingkungan alam sastra dan juga keterkaitan antara sastra dengan lingkungannya. Jadi antara sastra dan lingkungan itu saling keterkaitan ya. Terus baik itu tentang keindahan alam maupun tentang bencana ataupun kerusakan yang terjadi di alam. Jadi karya sastra itu bisa berkaitan dengan bencana ataupun kerusakan yang ada di alam ini, tergantung penyair atau penulis yang menulis ya. Yang terakhir, setelah dilakukan penelitian, data tersebut menghasilkan beberapa poin penting yang mengacu pada bentuk ekologi sastra pada puisi tiap baitnya. Nah, yang terakhir itu ada daftar pustaka sebagai rujukan saya, ada 5, bisa dibaca. Dan terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.